kesempatan malam yang berbahagia ini kita masih sedang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik nikmatul iman wal Islam wal tauhid wal i'tiqad wal ma'rifah wal hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita aturkan kepada Sayyidil Makhlukat Sayyidina wa Habibina wa Syafiina Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak, pertama-tama yang saya hormati Ketua Masjid Asy-Sya'ban Al-Ustaz Abdul Aziz mata'anallah bituli hayatih wa sihhati badani wa nafa'ana bi ulumih, dan bapak-bapak sekalian pengurus Masjid Asy-Sya'ban, ya. Sya'ban bukan? Nurul Sya'ban yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, tidak terasa sudah berapa hari nih puasa? Tarawih, 11, berapa hari lagi? 12, berapa hari lagi? 18 hari lagi, Masya Allah, begitu cepat ya. Tinggal 18 hari lagi, Ibu, Masya Allah, Bapak ya. Terus semangat ya, jangan sampai kendor. Insya Allah mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita. Karena hadirin, Ibu, Bapak, jangan pikirin Ramadan ya. Ramadan jangan dipikirin. Ramadan setiap tahun insya Allah datang. Yang kita mesti pikirin, kita sampai ke nanti tahun depan ketemu lagi di bulan suci Ramadan. Itu yang kita mesti pikirin. Karena hadirin wal hadirat, ibadah puasa ini adalah ibadah yang sangat dahsyat pahalanya, hadirin. Ya, dahsyat betul. 1 rakaat itu fadilahnya seperti kita mengerjakan salat wajib. 1 rakaat berapa sujud? Ini romannya udah pada buka belum nih? 1 rakaat berapa sujud? 2 sujud, 2 cahaya di hati kita. 2 rakaat 4 cahaya di hati kita. Kalau 23 rakaat sudah berapa cahaya di hati kita? Coba tuh. Cari di mana itu? Ini khususnya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi mengatakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau kan sana kullaha Ramadan." Seandainya umatku mengetahui apa-apa yang ada di bulan suci Ramadan, niscaya mereka menginginkan 1 tahun penuh itu Ramadan, Pak. Ya, kita Ramadan berapa hari? Ramadan berapa hari? 2 bulan apa sebulan? Sebulan. Kenapa sebulan? Kok kagak 2 bulan? Kok enggak 3 bulan? Ini ada asbabul nuzulnya. Waktu encing Adam, tahu gak encing Adam? Nabi Adam beserta Siti Hawa waktu ke surga. Kenalkah iblis? Kenal iblis? Syaitan kenal. Syaitan tuh ada di surga. Diusir sama Allah karena kesombongannya. Lah kita belum ada di surga sudah sombong. Betul apa betul? Diusir sama Allah karena kesombongannya. Adam disuruh tahan sama Allah. Hai ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah wa la taqraba hadhihi syajarah. Wahai Adam beserta istrinya, jangan engkau dekati buah khuldi. Ya, yang ini larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya iblis masuk. Tahu iblis, Pak? Iblis ini paling alimnya makhluk di kalangan malaikat. Setiap sejengkal itu pernah disembah sama iblis. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh, itu semuanya sudah disembah sama iblis. Saking alimnya tuh. Turunnya Al-Quran dia tahu sebab-sebabnya. Sejarah-sejarah dia tahu. Karena penyakit sombongnya diusir sama Allah Subhanahu wa taala. Da'il kibra innal kibra lillahi innal kibra wahdah. Tinggalkanlah kesombongan karena sombong itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita pantas gak punya sifat sombong? Kita gak pantas sifat sombong. Akhirnya dipujuk itu Nabi Adam untuk makan buah khuldi. Akhirnya kerayu juga itu Nabi Adam. Akhirnya itu buah khuldi dimakan sama Nabi Adam dan Siti Hawa. Ngendep, tahu ngendep gak? Tahu ngendep? Orang sini bilang apaan? Sama ya? Mandek di perutnya itu selama 30 hari. Akhirnya Allah mengkhitab kepada umat Nabi Muhammad untuk puasa 30 hari. Makan buah khuldi ini Nabi Adam keluar ininya nih. Orang Jakarta pinggiran bilang lak-lakan. Tahu kan? Lak-lakan. Kalau perempuan keluar tuh, ya. Depannya itu ya. Itu karena bujukan dengan si iblis.
Oleh karena itu hadirin, tolong saya minta tolong kepada ibu-ibu, bapak-bapak, jangan sampai dikosongin ini. Ini pertama-tama puasa sampai ke belakang-belakang ya. Betul nggak? Sampai ke pohon-pohon kadang-kadang, ya. Sampai ke pohon-pohon, ke dapur-dapur. Emang begitu. Kenapa, ibu, bapak? Ini semuanya ada tulisannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kuat si Fulan bin Fulan, yang kuat Fulan bin Fulan. Enggak semuanya kuat ibadah tarawih. Sekarang saya mau nanya sama bapak-bapak, ibu-ibu. Di pesantren tuh semuanya orang jadi kiai semua enggak? Semuanya jadi kiai enggak? Enggak semuanya jadi kiai. Ada pengusaha, ada tukang bisnis, jual beli mobil, jual beli motor. Enggak semuanya jadi kiai. Begitu juga orang yang ibadah puasa. Enggak semuanya dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Nanti ini coba lihat. Udah 15 berkurang. Mundur ke belakang sampai maju. Hah? Maju. Ntar udah 20, maju lagi. Udah tinggal 10, maju lagi. Tinggal 5, tinggal satu sop itu. Semuanya ini pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang kuat, Bu, ya. Coba orang-orang dulu luar biasa ibadahnya itu, ya. Masya Allah, makanya kita disuruh minta sama Allah Subhanahu wa taala yang banyak berdoa, ya. Makanya waktu beduk berbunyi, kita kembali ke laptop, ya. Waktu bunyi berbeduk, kan azan tuh ya. Waktunya berbuka bukan? Waktunya berbuka beduk teng 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 teng. Jangan berdoa dulu. Makan dulu baru berdoa. Ini sekarang manusia tebulak, bukan di sini sih, bukan. Ini di sini orang baik semua, amin. No, di sono no kampung nemu ada kampung namanya kampung Nak Nikno, ya. Itu kampung Nak Nikno kalau beduk bunyi dia berdoa dulu. Kalau di sini alhamdulillah kita makan dulu baru berdoa. Habis berdoa baru kita minta sama Allah yang banyak. Ini manusia dikasih solusi sama Nabi Muhammad. Ada korma, makan korma, lontong dihajar. Coba tuh lihat. Pastel dihajar, korma dilewatin. Ada lontong, lisol, ada korma, kormanya kagak dimakan. Ya Allah. Ini Nabi kasih solusi, suruh makan korma. Ada korma kah, Bu, di rumahnya, Bu? Pak, ada korma kah? Ada, taruh. Makanya kata Nabi, orang yang ada korma sama madu, insya Allah tidak mewariskan kemiskinan. Taruh korma sama madu di rumah. Berapa, Beb? Seon. Taruh seperapat. Tuh, di kulkas. Sekintal. Ya. 1 ton, 2 ton. Taruh di kulkas tuh. Ajarin anak kita, Ibu. Istrinya ajarin, anaknya ajarin. Mama, jangan makan apa-apaan dulu. Makanlah korma. Tuh. Kan asyik keluarga begitu. Makan korma 1. Habis makan korma 1, terserah habis itu mau makan karpet kayak, mau makan lekar kayak, ya, mau makan tikar kayak, terserah, mau makan sendal bebas pulsa, ya. Pertama kita hajar korma dulu tuh. Makanya kata ulama, futurut tamri sunnah. Rasulullah sunnah. Yanalu ajru syakhsun yuhillu minhu sinnah. Futurut tamri sunnah. Makan korma, buka puasa tuh dengan korma itu sunnah. Jangan makan yang lain-lain dulu. Jangan air putih dulu, nih kagak. Bunyi beduk, samsu dihajar. Wah elah. Ame rokok di samsu, mantep banget. Udah gitu gerimis-gerimis lagi. Korma dulu kita hajar. Ini Nabi yang suruh. Futurut tamri sunnah. Buka puasa dengan korma itu sunnah. Rasulullah sana yang membuat sunnah Nabi Muhammad. Yanalu ajru syakhsun. Dengan kita makan korma kita mendapat pahala. Yuhillu min husina. Gigi kita kalau habis makan korma tuh jadi bersih, jadi manis mulut kita, Pak. Jangan makan dulu. Nah, habis makan korma baru air putih siramin badan kita dengan air putih. Makanya Bapak Ibu kalau mau buka puasa begini, lihat saya nih, Bu. Ini saya dapat dari teman saya juga. Habis minum korma, kumur, telan, 2 kali, kumur lagi, telan, 3 kali, kumur 3 kali, telan. Jadi 3 kali minum, 3 kali telan. Itu pahalanya yang pertama pengampunan dosa untuk kita. Yang kedua pengampunan dosa untuk tetangga kita. Yang ketiga pengampunan dosa untuk orang tua kita.
Itu khusus umat Nabi Muhammad. Nah, makanya Habib, saya kagak lapar, Beb. Saya kagak aus, Beb. Nggak boleh, ini perintah Nabi Muhammad. Disuruh buka, disuruh takjil. Ambil korma. Ibu-ibu begitu juga kalau masak. Di dapur, siapin korma samping cobek. Ya, bunyi beduk, tek, 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 tek. Jangan ngobrol, jangan ke depan dulu. Ambil korma. Hati-hati, jangan salah ngambil. Ntar cobek lagi dimakan. Ulekan dimakan, ya. Makan korma, habis makan korma baru ibu berdoa, bapak-bapak berdoa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Minta yang banyak tuh waktu kita dekat maghrib tuh, asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wa minta yang banyak. Ya Allah, mudah-mudahan istri saya menjadi istri yang salehah. Ya Allah, rezeki saya mudah-mudahan rezeki saya banyak ya Allah. Mudah-mudahan saya belum punya keturunan, ya Allah dikasih keturunan, ya Allah. Mudah-mudahan saya bisa kawin lagi, ya Allah. Gitu, minta yang banyak, Ibu. Akur enggak? Dikasih enggak sama Allah? Kalau ente berani, kan gitu, minta sama Allah yang banyak. Nah, kalau waktu kita sahur itu dilambatin, jangan sahur jam 3. Ini sahur jam 3, nanti subuhnya kelewatan lagi, ya. Sahur jam 4. Tuh, tasaharu fa inna fi sahuri barokah. Habib, saya kagak biasa sahur. Saya nggak biasa makan. Nggak boleh, kata Nabi. Itu perintah juga, biarpun seteguk air, kata Nabi Muhammad. Biarpun seteguk air. Kenapa? Kita mendapat ampunan waktu kita tasaharu fa inna fi sahuri barokah. Habib, waktu kita buka kayak nggak ada korma, Habib. Beli korma, Bu, di Tanah Abang. Dekat kan dari sini Tanah Abang, ya? Dekat, Kak? Dekat, beli korma di Tanah Abang. Tuh, Beb, di Tanah Abang kagak ada, habis, Beb. Di Keramat Jati, Condet, banyak. Beb, di Condet kagak ada, habis. Di Uni Soviet banyak tuh, Disuruh perintah sama Nabi. Makanya waktu kita sahur itu diperlambat. Jam 4 minta tahajud sama Allah, bangun. Istri kita bangun, kitanya bangun tuh, minta sama Allah, baru kita begitu. Jam 3:30 kita gahwe. Tahu gahwe gak? Kopi jahe. Wah, elah mantap banget, Pak. Makanya hidup tuh harus enak, tenang, ya. Kalau kita minta anjuran Nabi, ikutin anjuran Nabi, jadi cakep, ya. Jadi cakep ikutin anjuran Nabi. Begitu juga hidup, ya. Hidup juga syaratnya ada 3. Yang pertama harus punya duit, ya. Betul gak? Hidup harus punya duit. Kalau nggak punya duit bahaya, Pak, Bu. Betul nggak, Bu? Betul. Hidup harus punya duit. Tuh, orang kalau nggak punya duit kelihatan duduknya miring, ya, jalannya seloyongan, ada botol aqua ditendang-tendangi. Tuh orang nggak punya duit tuh. Apalagi mau lebaran sekarang, iya. Mau lebaran tuh nggak perlu lebaran beli baju baru, nggak perlu, Bu. Laisal id liman labisal jadid. Innamal id liman ta'atul tazid. Yang dinamakan id adalah bukannya baju baru, yang dinamakan id adalah bertambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, terakhir, Ibu, Bapak pengenkah amal ibadah kita diterima oleh Allah? Pengenkah? Ini ibadah puasa ini seperti orang berangkat haji. Orang tuh kalau berangkat haji itu, waktu berangkat haji, dia tuh nggak boleh mengatakan kasar atau perkataan yang jelek waktu kita haji. Makanya tanda-tanda orang pulang pergi haji, mau gobul atau tidaknya, haji mabrur atau tidak haji mabrurnya, lihat waktu dia pulang haji. Waktu dia pulang haji, sembahyang berjamaah rajin, sedekahnya rajin, sama tetangga baik, sama istrinya baik, sama anaknya baik. Itu menandakan hajinya diterima sama Allah. Tapi pulang haji main gaple terus nggak berhenti, catur terus nggak berhenti, mancing kagak berhenti. Habis pulang haji, sebelum haji, itu namanya hajinya nggak diterima sama Allah. Suka buka aurat, ya, kemana-mana pakai kain segini separuh, itu hajinya nggak diterima, Pak, ya. Begitu juga puasa. Puasa kita ingin diterima sama Allah Subhanahu wa taala, setelah bulan Ramadan meninggalkan kita, bertambah ke amal ibadah kita. Kalau amal ibadah kita bertambah, sedekah kita rajin, puasa kita Senin Kemis rajin, ngaji kita rajin, itu menandakan Ramadan kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Karena ini
Godaannya bulan suci Ramadan luar biasa, Pak. Ya, apalagi saya dari Cawang tuh. Ya Allah, lihat perempuan bermacam-macam, ya mereknya. Subhanallah, coba. Makanya kita bisa nahan ini bulan suci Ramadan ya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan saya mohon kepada bapak-bapak, ibu-ibu ya, khususnya tolong tinggal berapa hari lagi jangan sampai kita bolongin ini tarawih kita ya. Sayang Pak ya, sayang kapan lagi kita dapetin tarawih, belum tentu umur kita sampai tahun depan Pak, belum tentu. Marilah kita hadir di Ramadan ini, marilah kita banyak-banyakin baca Al-Qur'an, istighfar. Habib, saya nggak bisa baca Al-Quran. Habib, lidah saya cadel, baca kulhu yang banyak. Habib, kulhu nggak bisa. Habib, saya nggak bisa baca kulhu. Dari dulu saya nggak pernah ngaji. Habib, injak batang lehernya ya. Ngaji kagak bisa, kulhu kagak bisa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin rahimakumullah, inilah yang bisa saya sampaikan. Terus sampai terus. Wani piro. Imam maghrib juga, imam isya juga, imam tarawih juga, witir juga, ceramah juga. Berarti amplopnya 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.